Kalesia Putus. Kalesia Putus. PWGT kayaknya lebih banyak ya PWGT ini. Salam PWGT dulu. Salam PWGT. Jaya PWGT. Oh ternyata ada PKB juga. Tapi ya PKB. Salam PKB. Toleti. Bisampa. Sekolah minggu ada sekolah minggu? Ya kita tes lah sekolah minggu ya. Nanti sekolah minggu nangis nggak disalami. Siapa kita? SMGT. Luar biasa. Anak Kristus. Baik, terima kasih atas semangat kita semua dan tentunya kita harus bersemangat karena ini adalah perayaan Natal Pemuda dan perayaan Natal terakhir di dalam lingkup OIG kita ya. Jadi di awal sampai akhir kita harus semangat. Seperti tema kita, giatlah jangan padamkan. Giatlah jangan padamkan. Giat dalam berbagai hal yang positif, jangan padamkan api semangat itu. Api semangat. Nah, dari tema ini diambil dari pembacaan kita tadi dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Nah, Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan pemuda, ketika kita membaca tadi dua ayat terakhir dari pasal 15 ini, kalau kita lihat ayat-ayat ini, mungkin ada dari kita menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit. Ya. Kita jadikan ayat ini sebagai ayat favorit, terutama di ayat yang terakhir. Ya, saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan itu juga menjadi ayat pokok pembahasan pada malam hari ini. Nah, jadi ayat ini biasanya dipakai untuk memotivasi kita ya. Apalagi kita yang bergelut dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Atau mungkin ada pemuda-pemuda yang baru mau melayani Tuhan, baru kita kasih ayat ini. Wah, jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Mantap, itu hal yang baik. Awal yang baik untuk terjun dalam pelayanan gereja. Karena jerih payahmu, pelayananmu di dalam persekutuan itu tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati. Jadi ayat ini memotivasi orang-orang untuk melayani Tuhan, untuk terlibat dalam pelayanan. Dan sekaligus ayat itu juga tadi saya katakan bahwa menutup pasal 15. Nah, perlu kita telusuri lebih jauh lagi. Pasal 15 ini berbicara tentang apa? Kenapa ayat itu muncul dan menjadi penutup di pasal 15? Nah, kalau kita baca di awal pasal 15 ini, khususnya di ayat pertama, ada di situ tentang kebangkitan Kristus, ada lalu berikut ayat 12 tentang kebangkitan kita, lalu di ayat yang ke-35 tentang kebangkitan tubuh. Jadi berbicara tentang kebangkitan. Nah, kenapa pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan, Bapak Ibu Saudara? Jadi di jemaat Korintus itu ada sebagian besar mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan tubuh, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Mereka tidak percaya, Bapak Ibu. Tentunya ada alasan mengapa mereka tidak percaya. Karena apa? Karena mereka dipengaruhi dengan ajaran-ajaran palsu, dengan filsafat pada waktu itu. Mereka terpengaruh dengan ajaran palsu. Sehingga Paulus mengatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang
Yang apa? Yang baik. Jadi jemaat Korintus itu salah bergaul. Mereka terpengaruh, mereka terbawa arus pada hal-hal yang mereka anggap wow luar biasa, sehingga itu membuat pemahaman mereka salah. Mereka menganggap bahwa tidak ada itu kebangkitan. Nah, teman-teman pemuda dan kita semua orang tua, kita juga dalam pergaulan masa kini jangan sampai kita terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang keliru di luar sana. Kita memahami, ya, kita memisahkan hal-hal gereja, hal-hal pelayanan, hal-hal rohani dengan hal-hal duniawi. Tetapi pada kenyataannya, mana yang lebih mempengaruhi kita? Hal-hal duniawi atau hal-hal rohani? Ya? Hal-hal duniawi, bukan? Hal-hal duniawi. Lalu kemudian kita terjerumus pada hal-hal duniawi, dan kita menganggap persekutuan itu, wadah PPGT itu hal yang kuno, hal yang tidak keren, tidak seru. Orang-orang di sana menyebalkan semua. Orang-orang di sana itu tidak bisa membuat saya senang, tidak bisa membuat saya bahagia. Kebanyakan kita seperti itu, bukan? Dalam persekutuan kita hanya mencari hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita bahagia. Tapi ketika itu menyinggung perasaan kita meninggalkan itu, dan kita mencari kesenangan di luar sana yang kita bilang itu hal-hal duniawi yang membuat kita senang, padahal itu menjerumuskan kita. Tetapi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, justru persekutuan gereja adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan, hal yang dikehendaki untuk kita semua terjun di dalamnya. Di dalam persekutuan itu, secara khusus PPGT, kita dibangun, kita diperlengkapi, kita dididik untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dan di sana juga kita mendapatkan sukacita yang sejati. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Kalau kita bergaul dengan pencuri, pasti kita akan jadi apa? Pencuri. Kita bergaul dengan penjudi, kita akan jadi penjudi. Karena kita lihat, oh ternyata melakukan itu baik-baik saja, iya kan? Tidak ditangkap Cipale. Oh, kalau ditangkap langsung dibebaskan Cipale. Yang penting dibayar. Ya. Kita melihat, oh, para tersangka-tersangka itu berkeliaran seperti itu, tidak ada ditindaki. Kalau begitu tidak apa-apa, malah itu hal-hal itu yang dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau kita bergaul dengan penggosip, ibu-ibu, ya kita juga penggosip juga kan? Ya, kita terpengaruh. Kita dipengaruhi dengan pergaulan. Nah, wadah PPGT ini hadir untuk menghilangkan hal-hal yang negatif itu, dan kita arahkan fokus kita itu tertuju pada Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mengajarkan kita hal-hal yang baik, yang membawa kita pada sukacita dan keselamatan. Karena itu teman-teman, jangan salah pilih pergaulan. Pergaulan di luar sana kita anggap keren, kita anggap berani kalau bisa melakukan ini dan itu. Itu menguntungkan bagi saya, tetapi semua itu membawa kehancuran. Senang, kita senang, tapi membawa kesenangan yang sesat. Lebih banyak itu hancur, dan itu membawa kita pada kebinasaan, pada neraka. Kita harus sadari itu. Nah, itu yang pertama. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi inilah yang dialami oleh jemaat di Korintus, Bapak Ibu, teman-teman. Mereka salah bergaul.
Nah, pemahaman apa yang ada di jemaat Korintus sehingga mereka tidak percaya tentang kebangkitan? Jadi seperti ini, orang-orang Korintus itu menganggap bahwa tubuh itu jahat, yang namanya daging itu jahat, najis, kotor, tetapi yang baik itu roh. Jadi mereka pisahkan tubuh dan roh. Tubuh itu apa, Bapak Ibu? Jahat. Roh itu baik. Roh atau jiwa. Nah, jadi dalam pemikiran itu mereka anggap, wah, masa sih nanti di air sama ada kebangkitan tubuh? Kan tubuh kan jahat, masa Tuhan akan bangkitkan tubuh sih? Nah, sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh itu sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga nanti kita mati, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Seperti Kristus yang dibangkitkan seutuhnya, Yesus yang dibangkitkan seutuhnya, kita juga nanti akan dibangkitkan seutuhnya dengan tubuh yang baru. Ini doktrin yang sangat penting, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bangkit itu bukan roh, tetapi tubuh seutuhnya, tubuh yang baru, tubuh seutuhnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu kemudian Paulus menutup semua rangkaian pembahasan tentang kebangkitan itu dengan ayat kita pada malam hari ini. Ayat kita pada malam hari ini. Saya baca sekali lagi. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dua ayat yang kita baca ini berbicara tentang dua hal yang besar. Jadi di ayat yang ke-27 itu dia berbicara tentang kemenangan. Tentang kemenangan. Jadi kemenangan siapa, Bapak Ibu? Kemenangan siapa? Kemenangan kita atau kemenangan Allah? Ya? Kemenangan Allah. Ya, kemenangan Allah dan juga sekaligus kemenangan kita. Lalu hal yang kedua di ayat yang ke-58 itu berbicara tentang gaya hidup orang-orang yang giat, orang-orang yang menang. Gaya hidup para pemenang, orang-orang yang menang di dalam Kristus. Nah, itu yang dibahas dalam dua ayat ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-57. Di situ dikatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat di situ ada kata telah, ya, telah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahasa Yunani, kata telah itu ya memang betul juga sih, tetapi kurang tepat kalau dipakai kata telah. Kalau misalkan telah kan ya sudah selesai kan, telah selesai telah. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu, lebih tepatnya itu diterjemahkan, kata telah itu diganti dengan selalu, senantiasa, terus menerus. Selalu, senantiasa, terus menerus. Jadi seharusnya kalimatnya itu, tetapi syukur kepada Allah yang selalu, senantiasa, terus menerus memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Itu seharusnya, Bapak Ibu. Itu seharusnya kata yang dipakai. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kemenangan kepada kita, senantiasa, terus menerus memberikan kemenangan kepada kita. Jadi jelas ini adalah kemenangan Allah. Kemenangan Allah dari apa? Apa yang telah dilakukan
Allah, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah yang telah menang melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitannya, Ia telah memenangkan peperangan melawan kuasa dosa. Dan kemenangan itu juga diberikan kepada kita, setiap orang-orang yang percaya. Kemenangan itu diberikan kepada kita setiap orang yang percaya. Jadi begini, teman-teman, begini Bapak Ibu Saudara, ibarat itu peperangan, ibarat sebuah peperangan yang sangat besar. Raja kita itu telah memenangkan peperangan itu. Jadi raja kita telah memenangkan peperangan. Tetapi masih ada pertempuran-pertempuran yang kecil yang kita alami sebagai prajurit. Ada pertempuran kecil, tetapi peperangan utama sekali lagi sudah dimenangkan. Kalau misalkan raja sudah memenangkan peperangan utama, otomatis kita juga ikut menang. Kita juga ikut menang. Tapi sekali lagi masih ada pertempuran kecil yang kita hadapi. Dan itulah pertempuran melawan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan menjamin ada kemenangan. Tuhan menjamin selalu ada kemenangan, senantiasa dan terus-menerus ada kemenangan bagi kita untuk mengalahkan kuasa dosa. Jadi seperti itu, ada jaminan kemenangan untuk kita dalam pertempuran kecil itu. Dalam realita kehidupan kita, tadi saya katakan kita mengalami pertempuran melawan dosa. Kita melawan dosa apa, teman-teman? Kalau anak-anak muda ini apa seringkali yang besar dalam diri? Egois ya. Iya, Anis mengaku dosa. Kita harus melihat bagaimana cara Kristus menang dalam pertempuran itu. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Caranya ini. Kita harus menghayati, kita harus mengalami yang namanya peristiwa Natal. Sekali lagi saya katakan di tanggal 25, jangan gagal fokus dalam peristiwa Natal. Fokus kita itu pada Kristus. Apa yang telah dilakukan Kristus? Dia adalah Allah hadir sebagai manusia yang hina dan rendah. Di situ kita belajar apa? Belajar tidak egois, belajar merendahkan diri, merendahkan hati, belajar untuk melihat orang lain, memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan diri sendiri, tidak egois. Jangan karena saya lebih tua ya, yang lebih muda pergi suruh. Apalagi perhatikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ajaran-ajaran firman Tuhan. Maka giatlah dalam membaca firman, giatlah dalam merenungkan firman, giat dalam persekutuan. Teman-teman, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Dalam persekutuan kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi kita merenungkan kebenaran. Kita merenungkan firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kita, mengingat setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang Dia sampaikan. Lalu yang berikut, kita menghayati, kita mengalami, mengingat peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung apa yang terjadi? Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita. Sehingga itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, berkorban. Dalam pelayanan kita berkorban. Jangan hitung-hitungan, teman-teman. Sekali lagi, jangan mencari kesenangan diri sendiri dalam persekutuan. Jangan. Tetapi kita betul-betul memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Ada lagu apa? Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh.
tidak hanya kita praktekkan dalam persekutuan, praktekkan dalam keluarga juga. Bapak Ibu, praktekkan dalam keluarga. Jangan tunggu dilayani, jangan tunggu suami atau istri kita. Nah, Pak Kadai dulu tamane Pak Kadai, tetapi kita harus memulai lebih dulu. Punya inisiatif untuk meminta maaf, untuk memberi pengampunan. Itu perlu kita hayati dalam persekutuan kita. Peristiwa Natal, mengingat setiap ajaran firman Tuhan, dan mengingat peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Paskah di mana Tuhan menyatakan kemenangannya melalui kebangkitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga yang kita akan lihat tentang gaya hidup pemenang. Gaya hidup pemenang. Gaya hidup orang-orang yang giat dalam pelayanan, dalam persekutuan, dan orang-orang yang tidak pernah memadamkan api semangat itu. Yang pertama, gaya hidup yang pertama, dia berdiri teguh dan tidak goyah. Berdiri teguh dan tidak goyah. Itu kita lihat di ayat yang ke-58 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Itu yang pertama. Ini sebuah penekanan Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah penekanan bagaimana kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Kalau misalkan kita berdiri teguh, masih bisa goyah atau tidak? Masih bisa goyah atau tidak Bapak Ibu? Kalau kita berdiri teguh, masih bisa goyah atau tidak? Bisa? Tidak? Tidak? Iya. Jadi persoalannya apa? Kalau kita berdiri teguh, tetapi ada gempa bumi, tetap goyah, ya, tetap goyah. Jadi pada intinya adalah fondasi di mana kita berdiri. Kita berusaha berdiri teguh, jangan sampai tidak goyah. Tapi kalau ada orang yang mengganggu, pasti kita goyah juga. Nah, berdiri teguh, tidak goyah. Kalau kita berpikir di sini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, sepertinya 24 jam bisa kan? Tidak bisa. Mungkin 5 jam kita sudah mulai goyah, tidak bisa. Tapi apakah tangan Tuhan bisa lepas? Bisa? Tidak. Nah, ibarat seperti itu. Meskipun kita melepas tangan kita, Tuhan akan tetap memegang tangan kita, teman-teman. Ketika kita bersandar pada fondasi yang benar, yaitu pada Injil, Tuhan akan memegang kita dan kita akan aman-aman saja. Kita akan baik-baik saja. Kita akan melihat Tuhan akan memegang tangan kita dan membuat kita aman, membuat kita berdiri teguh dan tidak goyah. Itulah yang harus ada pada kita. Kita pakai fondasi Injil untuk kita berpijak berdiri supaya kita aman-aman saja. Ketika kita goyah, ketika kita jatuh, ada tangan Tuhan yang memegang. Kalau bukan fondasi Injil, ya entah siapa, iblis yang akan membuat kita jatuh. Jadi jangan sampai salah fondasi. Itu yang pertama. Yang kedua, melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Jadi itu diambil dari giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat kita, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tanda seru di situ ya. Tanda seru. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya? Apa artinya melimpah dalam pekerjaan Tuhan? Apakah itu artinya kita melakukan berbagai macam pelayanan sampai kita lupa waktu untuk diri sendiri? Jadi kita sibuk sekali pelayanan sehingga kita lupa memperhatikan diri sendiri. Kita sibuk dalam pelayanan sehingga lupa dengan keluarga.
lupa untuk hal-hal yang lain. Apakah limpah dalam pelayanan itu maksudnya seperti itu? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak, orang tua. Tentu bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah melimpah dalam pelayanan, kita membangun persekutuan. Kita membangun persekutuan dalam hal kerohanian dan membawa orang itu lebih mengenal Kristus. Jadi meskipun kita tidak selalu banyak pelayanan, tapi apa yang kita lakukan itu maksimal. Apa yang kita kerjakan itu maksimal. Meskipun kita tidak sibuk, kita tidak banyak hal, tidak ada pelayanan itu kita tidak handle secara banyak, tetapi meskipun satu saja, tapi kita lakukan dengan sepenuh hati dan kita lakukan untuk Tuhan, maka pasti akan diberkati. Dan itu akan membawa orang mengenal Kristus, dan secara khusus kita menjadi kader-kader yang siap utus, menjadi kader yang teguh dalam Kristus. Teman-teman yang mungkin baru, ya seperti adik Marvel, ya, bagaimana perasaannya di depan baca Alkitab? Bagaimana? Senang atau grogi? Iya. Jadi beban atau enggak? Enggak ya? Oh, luar biasa. Ya. Adik Marvel dan teman-teman yang mungkin baru terlibat atau 1-2 kali, lakukan itu dengan penuh keyakinan. Saya lakukan itu untuk Tuhan, dan pastinya Tuhan akan berkati. Ya. Bisa saja ada orang-orang yang melihat nantinya, mungkin ya tidak ada teman yang lihat, tapi ada nanti foto-foto di sana, di upload nih, ada Marvel di sana, Allah. Jadi inspirasi bagi yang lain. Jadi inspirasi bagi orang-orang lain untuk terlibat juga dalam pelayanan, dan itu suatu sukacita bagi kita. Hal kecil seperti itu bisa menginspirasi orang lain untuk juga terdorong menjadi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Dan bukankah seperti itu motto kita, sebuah kita, kader siap utus yang teguh dalam Kristus. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, kita jangan berfokus pada diri kita sendiri. Seorang pemenang pasti memikirkan orang lain. Jadi setiap pelayanan yang kita lakukan itu kita harus pikirkan, apa yang saya lakukan ini harus berdampak. Apa yang saya lakukan ini Tuhan berkati dan nantinya bermanfaat bagi orang lain. Jangan pikir dulu untuk kebaikan saya, hilangkan pemikiran itu. Tetapi kita lakukan ini untuk Tuhan dan untuk kebaikan orang lain. Sehingga ini berbicara tentang kehidupan yang berada di dalam Tuhan. Hidup yang berada dalam Tuhan, yang terus memberi buah di dalam dunia. Ketika kita hidup dalam Tuhan, pasti ada buah yang kita hasilkan. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan mati-matian. Nah, ini ada kata-kata yang bagus ini. Mari layanilah Tuhan mati-matian yang sudah rela mati untuk kita. Kita melayani Tuhan mati-matian. Kita lakukan itu mati-matian untuk Tuhan, bagi Tuhan yang sudah mati beneran, mati betulan di atas kayu salib untuk kita. Bukan kita yang mati betulan ya, tetapi mati-matian dalam hal begitu semangat melayani Tuhan, bagi Tuhan yang sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Kita melayani Tuhan, kita lakukan dengan penuh kesungguhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya untuk kita, memberikan hidup bagi kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Sabar ya, yang terakhir. Yang ketiga, gaya hidup pemenang adalah meyakini kuasa kasih karunia.
meyakini kuasa kasih karunia. Di situ di ayat yang bagian terakhir itu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena ada kasih karunia dari Tuhan, Bapak Ibu. Ada kasih karunia dari Tuhan. Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita dalam melayani tidak akan sia-sia. Jadi penekanannya di sini bukan jerih payah kita, tapi penekanannya adalah di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Kita yakin ada hasil dalam pelayanan kita, itu bukan karena jerih payah kita, bukan karena usaha kita. Walaupun usaha kita pun Tuhan pakai, pelayanan kita yang kita lakukan Tuhan pakai, tapi belum tentu diberkati. Kalau misalkan kita lakukan itu di dalam Tuhan, ya diberkati. Kalau kita lakukan bukan di dalam Tuhan, itu tidak diberkati. Jadi penekanannya kita lakukan di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya selama ini yang kita lakukan, Bapak Ibu dan saya sendiri juga, ketika Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya dalam Tuhan atau untuk diri sendiri, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang? Nah, ketika kita melakukannya dalam Tuhan, pasti itu diberkati. Jerih payah kita tidak sia-sia. Keberhasilan pelayanan kita, sekali lagi, bukan ditentukan seberapa keras, seberapa banyak kita melayani, tetapi ditentukan oleh anugerah Tuhan. Ditentukan oleh anugerah Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa kita harus meyakini anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus berhati-hati ketika kita terlibat dalam pelayanan dan semua berjalan dengan baik. Pelayanan kita berhasil, ya. Sebagai ketua PPGT, orang memuji PPGT Duren Pengadan. Sebagai pengurus PPGT, wah, kita mengatakan, wah, karena saya di PPGT ini maju, karena saya di perayaan Natal ini bisa sukses, karena saya sebagai ketua panitia perayaan Natal jemaat itu bisa luar biasa, wow. Karena saya sebagai ketua majelis jemaat itu bertumbuh. Nah, karena saya PKB itu, jangan sampai ada pikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Ketika kita sudah mulai mendapat pujian, kita mulai tinggi hati dan melupakan Tuhan, lalu Tuhan izinkan kita jatuh, apa yang terjadi? Kita akan hancur. Kita akan hancur dan melupakan persekutuan. Kita menganggap bahwa semua yang terjadi itu karena saya. Tapi ketika Tuhan menghancurkan kita, menjatuhkan kita akan hancur sehancur-hancurnya. Dan kita mulai sadar, saya tidak ada apa-apanya. Biar saya keluar dari jemaat, biar saya keluar dari PPGT, dari PWGT, dari PKBGT, semua persekutuan itu akan tetap jalan. Biar saya sebagai pendeta tidak ada di Jemaat Duren Pengadan, Jemaat Duren Pengadan tetap jalan, tetap ada, tetap eksis. Karena Kristus kepala gereja, Kristus kepala PPGT, Kristus kepala PWGT, PKBGT dan sekolah minggu. Kristus yang memimpin jemaat ini, memimpin kita semua. Jadi jangan menganggap diri yang paling penting dalam persekutuan, ya. Jangan, teman-teman, jangan menjadi orang yang paling terindah dalam persekutuan kita. Tetapi yang paling terindah adalah Kristus. Tugas kita adalah saling melengkapi sebagai tubuh Kristus dalam persekutuan. Nah, karena yang terpenting itu sekali lagi bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Sekali lagi,
Bukan yang terpenting itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Karena kasih karunia itu memberikan kepastian, keselamatan, memberikan kebaikan dalam setiap pelayanan kita. Memberikan kepastian kemenangan, memberikan kepastian keselamatan, dan memampukan kita untuk melakukan setiap pelayanan. Jadi oleh kasih karunia kita diselamatkan dan kita dijaga, kita menerima pelayanan. Ya, pelayanan itu anugerah. Sekali lagi, pelayanan itu anugerah. Tuhan yang memberikan kita pelayanan dan Tuhan memampukan kita untuk bertahan dalam pelayanan. Tuhan yang memampukan kita untuk bertahan dalam pelayanan. Dalam berbagai tantangan dalam pelayanan, kita bisa melewatinya itu karena Tuhan. Kita melakukan pelayanan itu sampai akhir itu karena Tuhan. Kita bisa melihat hasil buah dalam pelayanan kita itu semata-mata karena Tuhan yang memberi buah. Tuhan yang memberi buah. Kasih karunia yang bekerja dengan hebat di belakang kita, di dalam kita dan melalui kita. Kasih karunia bekerja dengan hebat di belakang kita, di dalam kita dan melalui kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara teman-teman, kasih karunia itulah yang bekerja dalam PPGT. Amin. Kasih karunia bekerja dalam persekutuan ini sehingga PPGT boleh terus ada, boleh terus eksis sampai saat ini, sampai berumur 63 tahun. Tuhan masih pakai persekutuan ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini. 100 glory pengarang, meskipun kita hanya seberapa saja, tetapi puji Tuhan ya, kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk merayakan Natal. PPGT yang tinggal dulu di sana berapa? Tinggal Isa aja yang dulu di situ ya. Aduh, sorry Isa lupa kasih tugas Isa. Iya. Nanti tahun depan lagi ya, semoga panjang umur ya saya. Iya. Selebihnya itu ibu-ibu, bapak-bapak, semua PPGT di sini. Oh, ada kayaknya PPGT ya, tapi ya belum masuk anggota. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk memelihara persekutuan ini, PPGT di jemaat Tuhan, di jemaat kita. Sehingga Tuhan masih punya rencana bagi kita, teman-teman. Kalau Tuhan masih izinkan kita eksis, Tuhan masih punya rencana. Kalau masih banyak hal yang membuat kita bergumul dalam persekutuan, itu didikan Tuhan untuk kita mendewasakan kita di dalam persekutuan PPGT ini. Jangan menyerah, teman-teman. Karena itu, ayo semangat melayani, teman-teman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah generasi masa kini gereja, masa depan gereja, dan seterusnya. Kita adalah yang diandalkan. Betul ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. PPGT yang diandalkan, PPGT yang diandalkan. Jangan sia-siakan masa muda kita. Jangan sia-siakan masa muda kita. Giatlah dalam pelayanan. Jangan padamkan semangatmu. Tapi sebelum itu, ya ingat tadi, kita semangat melayani Tuhan. Kita lihat dulu dalam kehidupan saya, fondasi saya sudah benar atau tidak? Apakah fondasi saya itu fondasi duniawi atau betul-betul fondasi Injil? Nah, kita harus lihat. Kalau masih fondasi pemikiran kita sendiri, fondasi pemikiran hal-hal yang buruk, segera berbalik, pindah ke fondasi Injil. Injil sebagai pusat kehidupan kita. Injil sebagai pusat dari segala sesuatu yang menggerakkan hidup kita. Dan ketika kita sudah meletakkan Injil sebagai fondasi hidup kita, teman-teman, mari kita mulai terjun dalam pelayanan. Jangan egois. Belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Belajar untuk berusaha untuk berguna bagi orang lain. Dan kita melakukan
melakukan semuanya itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan kita meyakini kuasa kasih karunia Tuhan, bahwa jerih payahmu di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Amin.